Di Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dalam kesempatan ini diwakili oleh saudara saya tercinta yang paling konsen untuk agenda guru penggerak ataupun sekolah penggerak di Kota Bandung, Pak Adam. Yang saya hormati, ini pengajar praktik yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya lebih senang menyebutnya Bang Ray ya, Bang Ray. Beliau saudara saya dari Ambon, jadi ketika 2003-2002 saat Ambon diterjang konflik, saya ke sana dan dengan beliau di sana ya. Makasih Bang Ray hadir di Bandung ini. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, sepertinya kita yang hadir di sini wajib mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Setidaknya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Setidaknya ada informasi penting ketika selesai swab ya, kita negatif yang hadir di sini. Ya, dan ada beberapa teman yang memang saat ini mungkin punya kesempatan di lain waktu secara luring, sekarang mungkin masih ikut secara daring karena dinyatakan positif. Memang ini adalah sebuah perubahan yang Ibu Rizka sampaikan tadi. Dulu ketika mendengar informasi negatif kita itu tidak suka. Sekarang kita paling senang kalau mendapat informasi Bapak negatif, ya negatif. Bapak negatif, mumpun bojo mah positif. Tos dua sasih itu beda. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, patut bersyukur Bapak dan Ibu, khususnya di Kota Bandung ini, perjalanan kita di dalam program guru penggerak dari LK Perdana, LK 0, LK 1, dan LK 2, ini mirip-mirip Isra Mi'raj aja. Kalau Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid, kalau kita dari hotel ke hotel ya. Dari hotel Crown, ada hotel Horizon, sekarang hotel West, esok lusa entah di hotel mana lagi. Ini patut bersyukur Bapak dan Ibu. Kami di P4 TKTKPLB tahun 2017-2018 menjadi wali wilayah Papua dan Papua Barat. Itu beda, bukan hanya beda budaya, tapi beda medannya, teritorialnya, berat. Nah, kemarin tahun 2021 kami diminta kembali ke sana menangani 2 kabupaten, yaitu Yahukimo dan Teluk Bintuni. Bapak Ibu, Teluk Bintuni itu kalau dari Manokwari itu perjalanan darat, karena memang darat itu dengan kendaraan angkutan umum itu 8 jam. 8 jam ya, dari Manokwari ke Teluk Bintuni 8 jam. Kalau musim hujan itu lumpurnya sampai di lutut ya. Jadi kawan-kawan kita, saudara kita di Teluk Bintuni minta pada kami, Pak kalau bisa kegiatannya di Manokwari, di sana ada hotel yang representatif katanya. Ini Bang Rizal sendirilah, hotel representatif di Manokwari itu seurungit ya. Belum lagi saudara kita di Yahukimo. Kemarin itu kebetulan siaga 1. Kawan-kawan di Yahukimo itu ada permintaan. Pak katanya kalau bisa dari pusat itu mengirimkan ATK, atributnya itu jangan bernuansa tentara katanya. Urusan pulpen saja jangan kayak tentara, warnanya saja diatur. Seragam yang baik itu peserta ataupun petugas. Dari orang kumahannya, ormas-ormas lah lorengnya ada sampahnya. Di itu mah takut dianggap tentara, minimal dianggap mata-mata. Nah, jadi buatlah warna yang netral katanya. Yang kedua juga mohon ada perbandingan, perimbangan persentase peserta. Memang Bapak dan Ibu, 3 tahun kami menjadi wali wilayah di Papua dan Papua Barat. Ketika penyelenggaraan diklat, peserta diklat itu ada yang bernama Punten Bang Rey, ada yang bernama Adang, Usu, asal bukan nama Papua gitu ya, Entin gitu. Kiraku ayah nama Entin orang Papua. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, mereka sekarang minta perbandingan dalam jumlah peserta. Pertama masalah warna saja diatur seperti itu. Kedua juga ada perbandingan. Artinya betapa beratnya saudara-saudara kita di sana. Nah kita di sini patut bersyukur ya. Hotelnya bagus, representatif,
Ada fasilitas web terlebih dahulu. Mungkin juga nanti snacknya ini Pak Adam yang enak lah. Jadi itu yang patut kita syukuri. Nah Bapak dan Ibu, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, berbahagialah Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak. Berbahagialah Bapak dan Ibu terpilih menjadi guru penggerak. Bapak dan Ibu, kalau saya umpamakan, sering saya bicara dalam beberapa pertemuan, di dunia militer itu, Bang Rey, di dunia militer, setiap kesatuan itu punya pasukan khusus, pasukan elit. Di angkatan udara itu ada Kopassus, di angkatan laut itu ada marinir. Kalau di angkatan darat ada Kopassus. Nah, untuk menjadi pasukan elit seperti itu memang ujiannya berat, seleksinya berat. Bukan hanya masalah postur tubuh, tetapi juga masalah intelektual, mental. Menjadi pasukan khusus itu tidak sembarangan. Menjadi pasukan elit itu tidak sembarangan. Berat sekali ujiannya, berat seleksinya. Nah, kalau ada Bapak di antara Bapak dan Ibu yang pernah jalan-jalan ke Batu Jajar, di situ kan ada Pusdiklat Kopassus. Itu di gerbang itu ada spanduk Bang Rey, ada spanduk. Jadi untuk memberitahukan kepada tamu yang datang, peserta yang akan ikut seleksi di sana, ikut diklat di sana, tulisannya luar biasa. Anda ragu, lebih baik pulang, katanya. Anda ragu, lebih baik pulang. Nah, tapi Bapak dan Ibu, karena motivasi yang kuat, hasrat ingin menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang sangat hebat untuk Republik ini, para calon-calon pasukan elit tadi, mereka ikut masuk lalu di dalam Pusdiklat tadi, dan di situ juga di dalam ada tulisan lagi Bang Rey, di dalam kompleks Pusdiklat tadi. Lebih baik mandi keringat di dalam latihan daripada mandi darah di dalam pertempuran, kan gitu. Bapak Ibu ini adalah merupakan pasukan elitnya di dalam dunia pendidikan. Bapak dan Ibu ini adalah Kopassusnya dalam dunia pendidikan, guru penggerak. Kita rasakan sejak awal, memang berat Bapak Ibu menjadi guru penggerak ini. Lewat seleksinya ada berapa tahap? Ya, berapa tahap dari lewat seleksinya juga? Memang di seleksinya ada 2 tahap. Ada kurikulum vitae, ada menulis esainya, ada wawancara, ada simulasi mengajarnya. Dan yang tidak kalah pentingnya ada satu seleksi yang Bapak Ibu lupakan, seleksi alam. Tidak semuanya. Ya, luar biasa ini Bapak dan Ibu. Seleksinya berat. Belum lagi ada surat izin, ada rekomendasi. Dulu dalam sebuah penyelenggaraan diklat mana ada seleksi seperti itu. Asa hawe mencatat sarang unsur pimpinan eta angkat diklat. Kadang-kadang peserta diklat itu L4 katanya. Lu lagi. Nah, sekarang tidak seperti itu. Dari seleksinya saja sudah seperti itu. Luar biasa berat. Yang kedua, seleksinya berat. Yang kedua, diklatnya juga ini merupakan diklat panjang di dalam sejarah Republik ini. Bapak Ibu ini angkatan keempat ya? Angkatan keempat ini merupakan angkatan pemungkas dengan diklat 9 bulan. 9 bulan. Setara dengan bayi di dalam rahim ibu. 9 bulan Bapak Ibu diklatnya. Sanes sulap. Mohon saya ke dalam mah beres diklat ke naik golongan. Sambil ada doanya. Jadi 9 bulan. Walaupun di dalam kurun waktu 9 bulan Bapak dan Ibu tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari. Kan hanya 10%, kan? Hanya 10% diklat beserta fasilitator dan pengajar praktiknya. 20% itu belajar dengan rekan guru dan komunitas. 70% itu kan di ruang kelas. Artinya jangan khawatir. Jadi Bapak dan Ibu ini ikut sebuah perjalanan diklat yang panjang. Bapak dan Ibu memang di dalam program guru penggerak ini ada generasi pamungkas yang 9 bulan.
Angkatan 5 dan ke-6 itu insya Allah kemungkinan jadi 6 bulan. Tong sirik. Gini Bapak Ibu ya. Di dalam, nah ini Ibu ya, tahu persis lah. Di dalam jurus ilmu silat, jurus pamungkas itu paling dahsyat itu. Paling dahsyat. Wiro Sableng saja kan dengan pukulan sinar mataharinya itu. Nah, jadi diklatnya panjang. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, guru penggerak ini saya katakan berat. Seleksinya berat, diklatnya berat. Berikutnya yang dilakukan pentingnya adalah implementasi pasca diklat itu juga berat Bapak dan Ibu. Kita ini jangan menjadi hebat hanya pada saat diklat saja. Inovasi yang kita buat hanya muncul di dalam panen raya saja, di LK7. Tetapi tolong kreativitas kita, inovasi kita, ya, dengan membangun sebuah sistem pembelajaran yang berpihak pada anak, itu tidak hanya sampai di dalam tataran diklat, tapi di dalam implementasinya. Ya, Bapak dan Ibu, dengan program guru penggerak ini, insya Allah diharapkan akan lahir guru-guru hebat di masa yang akan datang. Dan salah satu yang diemban oleh guru penggerak ini setidaknya 2 Bapak dan Ibu ya. Yang satu adalah menjadi pemimpin pembelajaran dengan pengelolaan sistem belajar yang berpihak pada anak. Berpihak pada anak. Istilah Ki Hajar Dewantoro, hakikatnya guru itu adalah menghamba pada anak, menghamba pada siswa. Punten bahasanya mungkin agak sedikit bombastis. Pak Kiai yang memimpin doa tadi, mohon maaf, ini bukan berarti musyrik ya. Ini adalah bagaimana kepedulian kita terhadap anak didik kita, menghamba pada siswa, berpihak pada anak. Artinya layanan sistem pembelajaran yang berpihak pada anak. Anak itu berbeda, setiap individu itu. Beda minatnya, beda bakatnya, beda kebutuhannya. Jadi kita harus bisa memahami tentang karakter anak per individu. Atau Pak, berat. Itu mah terlalu enak diucapkan, susah dilaksanakan. Kata saudara saya yang dari Bojongbroad Sumedang, itu mah tergantung mindset. Tergantung mindset. Bukankah Tuhan menciptakan persoalan itu tidak melebihi kemampuan kita? Coba kita berpikir jernih Bapak Ibu. Tuhan menciptakan persoalan tidak melebihi kemampuan kita. Artinya mana yang lebih banyak? Persoalan atau kemampuan? Tuhan menciptakan persoalan tidak melebihi kemampuan kita. Artinya kemampuan itu jauh lebih banyak dari persoalan. Itulah sebabnya ketika kita bicara berapa mindset ya. Nah Bapak dan Ibu, setiap guru mesti tahu paham minimal tentang siswa. Jangan sampai terjadi di sebuah sekolah, bukan di kota Bandung, di Antah Berata, ada seorang guru yang mungkin terlalu santai pada Bang Rey, diminta oleh wali kelas, punten nilai Bapak cacan lepet, anu semester kamari, panik lah. Tamu untung masih anak ini Bu, Bang Rey masih ada dokumen tertulisnya bekas ulangannya. Kan ulangan teh tidak berdasarkan ini, kadang-kadang berdasarkan perasaan ya. Atau diukur. Wah ini 8. 7. Genep. Atuh beres sama kita. Serahkanlah kepada wali kelas dan ketika di dalam rapat disampaikan kepada kepala sekolah. Atas beres nih Ibu, paratos ada yang nabi apa itu. Terus coba nanti Bapak Usuk terus lebat atas. Ditinggalin nih Pak Usuk. Dan curiga bisa paham dengan beres. Dipanggil Pak Usuk teh ku Pak kepala sekolah ini. Pak Usuk, mohon maaf, ini kelihatannya kok Susana nilainya 9 ya. Waduh, Pak,
kepala. Susana itu memang murid yang luar biasa, pintar. Bukan hanya cantik Pak, pintar, cerdas. Kayak kusuk, asal tas 2 tahun yang lalu, tas mawon. Artinya betapa guru ini bukan hanya mengenal karakter atau tidak mengenal karakter, mengenal siswa saja tidak tahu. Dia murid tos mau, tos ngali, naik. Seorang guru mesti paham tentang murid. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem pembelajaran yang merujuk pada kepentingan anak, kepada anak. Sering saya umpamakan Bapak dan Ibu, kalau Pak Kadis atau kami mewajibkan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu guru penggerak, kegiatan LK2 dilaksanakan di Jalan Gelora di Hotel West. Terserah Bapak dan Ibu, pokoknya jam 7 harus sudah di Hotel West. Dengan alat yang sama, strateginya yang sama, gayanya harus yang sama. Serba sama strateginya, medianya harus sama. Bahan alat juga harus sama, caranya sama. Tujuannya sama ke Hotel West. Ada alamatnya di Ciroyo, ada alamatnya orang Lembang, ada yang dari Cileunyi, ada yang dari Ujung Berung, tapi harus sama semuanya. Ketika jam 7 datang, maka orang yang alamat Jalan Garuda itu yang paling pertama. Dan itu yang jadi juara ke-1. Itu yang kita lakukan selama ini. Alat ukurnya sama, semuanya sama. Padahal kondisinya berbeda. Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah perumpamaan. Guru itu ibarat petani katanya. Ini bahan refleksi. Guru itu ibarat petani. Seorang petani jagung hanya mampu menyiapkan lahan yang subur, menanam dengan baik, dengan cara yang baik, dipupuk, disiangi, dihindarkan dari hama-hama, diharapkan akan tumbuh jagung yang subur. Tapi jangan harap petani jagung ini mengharapkan tumbuhan jagung itu tumbuh menjadi durian. Jangan mengharapkan jagung ini tumbuh menjadi bonteng. Seorang petani jagung hanya mampu untuk bagaimana dia potensi jagung itu ditumbuh kembangkan. Begitulah kita Bapak dan Ibu. Jangan memaksakan kehendak kita. Apabila kita punya murid dengan karakter bebek, dipaksa untuk memanjat. Jangan paksa murid kita dengan karakter bebek untuk bisa memanjat. Ada 2 kejadian yang fatal yang bisa terjadi. Pertama, murid itu tidak bisa memanjat. Tidak bisa memanjat. Yang kedua, murid dengan karakter bebek, potensi berenangnya akan lelah karena dipaksa memanjat. Ini terlalu filosofis, tetapi Bapak yakin Bapak dan Ibu guru penggerak bisa menerjemahkan. Bapak dan Ibu, itulah tantangan-tantangan dari guru penggerak ini. Saya katakan yang memang berat. Tetapi lebih baik mandi keringat di dalam latihan daripada mandi darah di dalam pertempuran. Ya. Boleh langsung Ibu. Itu ya. Lebih baik mandi keringat di dalam latihan daripada mandi darah di dalam pertempuran. Itu tantangan yang pertama ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang kedua tantangan yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka MC, yaitu perubahan. Tantangan yang kedua adalah masalah perubahan. Bapak dan Ibu, di muka bumi ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Perubahan akan terus terjadi sepanjang perubahan terakhir belum terjadi. Ketika perubahan terakhir itu ketika gunung-gunung digulung, langit dibelah, gitu kan? Bintang-bintang bertaburan dan manusia-manusia berterbangan bagikan laron-laron, kan itu perubahan terakhir. Sepanjang itu belum terjadi, perubahan akan terus terjadi. Dan kita sadar Bapak dan Ibu, kita ini terus berubah. Kita tidak menyangka saat ini kita belajar secara online. Pak Nadiem Anwar Makarim itu ketika dilantik ditanya sama wartawan, Pak Menteri, kok bisa ya Pak Menteri jadi Mendikbud? Ini adalah kementerian raksasa. Padahal Bapak kan bos ojek, kan begitu.
Bagaimana kata Pak Menteri? Saya lebih tahu apa yang dibutuhkan anak negeri ini 5 tahun ke depan katanya. Dan beliau mencanangkan pembelajaran dengan online itu 5 tahun yang akan datang waktu itu. Tapi kan tidak demikian, Gusti Allah beberapa corona. Dipaksa kita dengan online. Terlepas ada plus minusnya. Perubahan itu akan terus terjadi. Termasuk perubahan di dalam mindset tadi. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Pada abad pertengahan, zaman Renaissance, yang disebut dengan perempuan cantik itu kan, mohon maaf, kalau sekarang yang disebut dengan perempuan cantik itu adalah yang langsing ya. Paradigma sekarang kan, yang disebut dengan perempuan cantik itu yang langsing, yang kalau lewat gang sempit itu bisa slim masuk. Iklannya juga iklan yang langsing-langsing. Maka banyaklah program-program bagaimana melangsingkan, program diet berat, ketok lah, naon lah. Sampai-sampai ada 2019 ada Miss Ranting, Miss Twiggy. Jadi putri dunia itu. Saking kurusnya, tak abdi mah jika kurang gizi. Tapi di dalam sekarang mindsetnya perempuan cantik itu adalah perempuan yang langsing. Tapi tidak demikian Bapak dan Ibu. Di abad pertengahan, masa Renaissance, perempuan cantik itu yang gendut. Ibu, dia mau keprok dikatakan gendut ya. Yang gemuk Bapak Ibu. Coba lukisan-lukisan di dalam abad pertengahan. Itu gemuk-gemuk itu. Coba lukisan Mona Lisa yang terkenalnya. Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa yang sangat terkenal. Itu adalah perempuan cantik masa itu. Temung. Artinya ini akan terus berubah. Sekarang pun ternyata perempuan cantik bukan yang kurus, bukan yang gemuk. Inner beauty. Duka kumaha. Tong panjang tengah Ibu Kabito Sumbingnya. Bapak dan Ibu demikian, saya mohon ikuti kegiatan ini secara serius ya. Serius, tolong jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Kami dari Kemendikbud Ristek mengucapkan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.